Selamat mendengarkan podcast ini. Yohanes pasal 11, kita baca ayat yang ketiga dulu, saudara. Demikian firman Tuhan. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Injil mencatat bahwa ada orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Di antara orang-orang itu ada satu keluarga di Betania, yaitu keluarga Marta dan Maria. Di Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, kita membaca bagaimana Tuhan setiap kali datang, maksud saya ketika datang ke desa itu, mereka bertandang ke rumahnya. Mungkin di Yohanes pasal 11 tadi dari ayat 1 perlu kita baca, saudara, ya. Saudara harus mengerti bahwa mereka orang-orang yang dekat, orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka sahabat. Ayat 1 dibaca. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Saudara, menerima berita dari orang-orang yang dekat tersebut, Tuhan Yesus tidak memberi respon cepat. Tuhan Yesus tidak memberi respon cepat. Sebaliknya Tuhan Yesus sengaja, nampaknya Tuhan menunda keberangkatannya ke rumah keluarga Lazarus sampai Lazarus meninggal. Ya kan, dia katakan tadi, tidur, meninggal. Sampai kemudian Lazarus mati. Jadi bisa dimengerti kalau kemudian Marta menyalahkan Tuhan Yesus. Di Yohanes 11 itu ayat 21, Marta menyalahkan Tuhan Yesus. Di ayat 32, Maria juga menyalahkan Tuhan Yesus. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara harus membayangkan ya saudara, peristiwa itu dan seakan-akan kita ada di sana pada waktu itu. Coba saudara bayangkan, saudara renungkan, kalau saudara menyaksikan fragmen yang begitu memilukan, miris. Atau coba bayangkan seandainya kita menjadi Marta atau Maria, saudara. Marta menyongsong Tuhan Yesus. Sebaliknya Maria di rumah. Anda bisa baca ya. Hal ini bisa mengesankan bahwa percuma Tuhan Yesus datang. Toh saudaranya sudah mati. Kalau kita membaca di dalam catatan Injil, Maria ini paling antusias, duduk diam di kaki Tuhan. Marta sibuk melayani dengan banyak hal. Tapi itu pun juga tidak boleh dianggap sepele. Marta serius mau membantu atau mendukung pelayanan. Di sini kita bisa menangkap, bukan mengada-ada. Sangat besar kecewa Marta. Dan Marta kali ini datang dan mengatakan seandainya Tuhan ada di sini, saudaraku tidak mati. Anda bisa melihat bahwa Marta dan Maria merasa punya hak untuk diperhatikan khusus.
Jadi kalau hak itu dipenuhi, kamu salah. Kamu salah Tuhan. Logis nggak? Logis nggak? Nggak, artinya cerita itu benar kan? Cerita itu benar, nggak logis. Tapi kenyataan gini loh. Saya memandang ini demikian. Anda kan nggak pernah kepikir atau pernah tapi tidak sudah pikirkan terus. Saya memberitahukan bahwa kisah ini menarik. Saya mencoba untuk hadir di situ, saudara. Hati saya terenyuh, saudara. Bukan setiap kali ya. Ketika saya membaca kisah ini saya terenyuh. Kalau aku jadi Marta dan Maria juga bisa marah. Saya juga bisa marah. Memangnya kami ini siapa? Jangan enak-enaknya saja dong. Giliran ke Betania kami melayani. Maria khusus menumpahkan minyak mewah. Lalu ketika kami susah engkau diam saja. Nah, bisa dibayangkan kekecewaan mereka. Ayat 32. Seandainya saudara menjadi Marta dan Maria, saudara juga bisa marah. Bisa. Karena kita sekarang sudah mengerti kebenaran, kita bilang tidak benar itu. Tapi seandainya kita pada waktu itu, lagi pula Marta dan Maria ini kan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran seperti kita. Mereka juga pasti membayangkan Tuhan Yesus itu calon raja duniawi. Berapa banyak yang bisa didengar oleh Marta dan Maria? Beda dengan kita. Kita bisa mendengar seluruh yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam keempat Injil yang kita bisa pegang dengan iPad, dengan media, handphone dan lain-lain begitu mudah. Marta Maria tidak banyak tahu, saudara. Jadi kita bisa memahami pilunya dua wanita yang sangat dekat dengan Tuhan dibanding semua wanita yang ada di Betania. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya, kamu salah, kamu terlambat. Kamu keliru. Kematiannya ini karena keterlambatanmu. Nah, ayat 22-24 itu percakapan yang susah dipahami. Coba dibaca. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Jadi seandainya Tuhan ada di sini, saudaraku tidak mati. Tapi saya yakinlah, apapun yang diminta Tuhan kepada Bapak di surga pasti dikabulkan. Pokoknya cespleng lah gitu loh. Terus kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Coba, ngerti nggak? Pusing nggak kita? Kita yang membaca juga jadi pusing, saudara. Sekiranya Tuhan ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Tapi saya percaya apa yang kau minta kepada Bapak pasti dikabulkan. Ya, jangan bangkit. Iya akan bangkit, tapi kan nanti. Paham nggak, saudara? Pusing nggak kita ngadepin perempuan kayak begini nih? Memang perempuan atau laki ya, kalau udah ngadepin masalah bisa miring pikirannya, saudaraku. Bisa nggak waras gitu, saudara. Nah sekarang maunya apa? Sekarang kamu maunya apa? Tapi Tuhan tuh hebat ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Kayak nggak nyambung-nyambung gitu. Kayaknya Tuhan bilang gini, percuma gua ngomong lu gak tahu gitu kali ya. Sekiranya Tuhan ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Pelan sih. Tapi aku percaya apa yang Tuhan minta pasti Bapak kabulkan. Ya, dia akan kubangkitkan. Ya, nanti kan bangkitnya. Sekarang lu maunya apa? Gini saudara. Kemungkinan yang paling logis adalah Marta mau menegaskan, kamu kan bisa berbuat apa saja. Seandainya kamu datang, kamu bisa minta Bapak pas sembuh. Sekarang udah 4 hari jadi busuk loh. No hope. Ini sama orang Kristen. Dalam nama Yesus. Bisa dong. Anggapnya. Nangkep? Sama seperti itu. Kan kalau pakai nama Yesus apapun jadi. Itu loh saudaraku. Dia tidak mengerti rencananya, kehendaknya. Tidak paralel betul tetapi bersinggungan. Nah nanti sudah akan tahu ya.
Tuhan Yesus dalam hal ini seperti tidak berperasaan. Tuhan membiarkan Marta dan Maria yang selama ini begitu memperhatikan Tuhan Yesus mendapat balasan sikap yang mengecewakan. Jadi Tuhan Yesus terlambat, saudaraku sekalian. Kalau kita membaca Yohanes 11 ayat 19, orang-orang yang menghibur Marta dan Maria. Giliran begini, orang lain menghibur. Seandainya nggak ada orang yang menghibur, mungkin Tuhan Yesus tidak terlalu bersalah. Ngerti maksud saya? Baca lagi 19. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ini tambah nyakitin, saudara. Kalau nggak ada yang menghibur sama sekali mungkin nggak apa-apa. Sekarang ada komparasinya, ada perbandingannya. Tuh, orang Jawa aja datang, lu saudaraku kagak. Ini tambah sakit, saudaraku. Cuman mungkin nggak digambarkan saja, nggak diungkapkan. Tapi kita pinter-pinterlah membaca keadaan dan bisa menemukan banyak hal yang tidak tersurat, tapi hanya tersirat. Yang saya sampaikan logis kan, saudara? Bisa dipahami, nggak diada-adakan. Ya. Nah, apa yang terjadi ini kan pasti memuat hikmah, memuat kebenaran, saudaraku. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus ini kebalikan dengan budaya Kristen atau budaya orang-orang Kristen karismatik khususnya dewasa ini. Bukan orang karismatik, saya kira semua orang Kristen lah. Tapi terutama gereja-gereja yang sangat menekankan spontanitas, sangat menekankan kuasa dan mujizat Tuhan. Seakan-akan yang diagungkan itu dalam kekristenan dapat membuktikan bahwa Tuhan itu baik. Dengan berkat, pertolongan, dan mujizat yang bisa ditampilkan. Jadi kalau Tuhan bisa menunjukkan mujizatnya, kuasanya, kebaikannya, nah itu keagungan. Itu nilai tinggi, nilai lebih. Biasanya itu dianggap sebagai nilai diri orang Kristen yang mengalami kebaikan, mengalami mujizat Tuhan, dan juga nilai diri dari Tuhan yang bisa dibanggakan. Biasanya orang menganggap bahwa nilai dirinya dan juga menjadi nilai diri Tuhan ketika Tuhan peduli orang percaya dan menyatakan kuasa serta mujizatnya. Hal ini berbeda dengan yang dialami oleh keluarga Marta dan Maria, saudara. Memang pada akhirnya mereka melihat kemuliaan Allah dinyatakan, saudara. Tapi tolong ya, situasi Marta Maria waktu itu beda dengan zaman lain. Misalnya zaman lain itu peristiwa kalau terjadi tahun 30 ya. Tahun 45, tahun 50 Masehi. Jadi 20 tahun kemudian, 15 tahun kemudian orang Kristen digorok, dipukul, dibunuh aja. Tuhan gak bela-bela gimana. Stefanus dilempari batu seperti dibiarkan. Aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, berdiri tok, doing nothing. Ingat ya, jangan kita itu gampang mengambil alih gitu ya. Misalnya ada orang punya masalah gitu, terus tunggu bu, Tuhan akan menolong. Seperti ketika Tuhan membiarkannya Lazarus sampai mati, Tuhan tunggu, Tuhan akan pasti nolong. Rumah ibu tidak akan disita, bisa disita loh. Hikmah yang kita dapat itu adalah bahwa kita belajar percaya walaupun Tuhan tidak menampakkan pertolongannya. Itu yang kita tangkap. Harus ditangkap. Coba dibaca lagi, saudara, ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang. Lebih baik aku tidak hadir. Lebih baik aku tidak hadir, supaya belajar percaya. Ini penting, ulangi kalimat itu. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, ini sebuah revolusi kecil, atau bisa juga revolusi besar atau menengah, tergantung perspektif. Coba saudara renungkan, saudara hayati, selama ini yang dikampanyekan,
yang diajarkan adalah bahwa nilai kekristenan, baik bagi orang itu maupun yang dipandang bagi Tuhan, ketika Tuhan bisa menyatakan kepeduliannya, Tuhan bisa membuktikan kepeduliannya dengan mujizat kuasa dan pertolongannya. Nah, kalau kita lihat sejarah gereja, bahkan hari ini kita melihat wilayah-wilayah di mana orang-orang Kristen diperlakukan tidak adil oleh diktator mayoritas misalnya. Lalu Tuhan seperti tidak berdaya. Dan kita pun juga tidak boleh membela Tuhan dengan cara kita. Kita tidak perlu membela Tuhan, saudaraku. Kita hanya bersaksi bagaimana menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Dan orang menemukan kerajaan Allah yang hadir dalam hidup kita itu. Jadi bukan karena gereja megah, diberkati. Oh, izin-izin gampang. Bisa bikin rumah sakit, bisa bikin sekolah. Bukan, tidak boleh. Tapi bukan itu tanda penyertaan Tuhan. Sebab kalau tanda penyertaan Tuhan, ada banyak agama dan keyakinan lebih sukses dari orang Kristen. Bisa saja Tuhan memberikan yang begitu, bisa saja. Tapi itu tidak penting, saudaraku. Yang penting bagaimana setiap individu itu diubah menjadi manusia Allah, saudaraku. Ya. Jadi dari peristiwa ini di ayat 15 itu kunci. Lebih baiknya syukur aku nggak datang supaya mereka belajar percaya. Apapun yang kau minta Tuhan Yesus, Bapak kabulkan. Nggak ada sih, itu loh. Amin. Enggak ada, gimana? Sudah 4 hari ini. Terus Tuhan Yesus kan mengatakan, di mana kau kuburkan? Tuhan, dia sudah 4 hari. Berarti memang lu sih terlambat. Tapi kan Tuhan bisa membuat kebangkitan. Walaupun sudah 4 hari, saudara. Nah, jangan terus kita import dengan gampang ke masalah hidup. Ya, sekarang ini bisa beda loh. Tapi inti pelajaran yang kita dapat adalah biar kita percaya di tengah-tengah keadaan di mana Tuhan seakan-akan tidak membela kita. Setiap orang percaya akan mengalami satu situasi atau saat berada di lembah kekelaman. Yaitu satu situasi sulit dan berat dalam kehidupan ini. Kita tidak melihat sedikit pun tanda-tanda pertolongan Tuhan. Tetapi hendaknya kita tidak kecewa dan bersungut-sungut. 1 Korintus pasal 10 ayat 10 sampai 11 memuat nasihat. Salah satu ranjau yang menewaskan banyak orang Israel di padang gurun dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan adalah bersungut-sungut. Coba dibaca 1 Korintus 10 ayat 10 dan 11. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, jadi ada juga bersungut-sungut. Aku sudah jujur Tuhan, tapi kok gak memberkati. Orang lain gak jujur kok subur. Aku udah bener, tapi kok aku gak beruntung. Gitu loh saudara. Halo? Kalau dulu masa aniaya secara fisik orang Kristen mendapatkan tekanan dan seakan-akan Tuhan tidak menolong. Sekarang orang benar seakan-akan tidak bisa dianggap benar. Anda ngerti maksudnya? Tapi kita tidak peduli apa kata orang. Yang penting kita benar di hadapan Tuhan. Lingkungan kita mengatakan A dan semua orang bilang A, ada B sendiri, enggak apa-apa. Tuhan pun telah mengatakan di Lukas 18, kalau anak manusia datang di bumi, apakah ia menjumpai iman? Iman yang punya integritas, iman yang benar. Kalau di sini unconditional faith, iman yang tidak bersyarat, aku percaya walau. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita setia kepada Tuhan Yesus, jangan berpikir everything is running well. Lalu Tuhan mau membuktikan bahwa Anda orang benar. Dari keluarga besar satu-satunya Kristen, ekonomimu gak pernah benar. Hari ini anak sakit, besok ada masalah lagi. Pusing gak kira-kira?
Tapi di situ Tuhan mengajar kita setia. Memang tidak banyak orang mengalami seperti ini, tapi pasti orang yang setia akan mengalami. Kenapa engkau tidak buat semua lancar Tuhan? Aku udah benar, kenapa tertindas? Kenapa aku ditekan? Kenapa aku dipersalahkan? Kenapa rezekiku nggak lancar? Kenapa urusanku nggak selesai-selesai? Tuhan tahu loh. Keadaan nyaman, keadaan di mana Anda bisa mengalami Tuhan yang ajaib, Anda bersaksi dengan bangganya. Sampai Anda lupa menggarap manusia batinnya. Saya ngerti benar. Saya mengerti benar. Kalau jalan hidup kita itu mulus, ekonomi baik, uang banyak, kita rusak, saudaraku. Ketika kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, tidak mengalami mujizatnya, bahkan tidak menerima penyataan melalui mimpi, penglihatan, dan berbagai sarana, hendaknya kita tidak menjadi lemah, seakan-akan kita bukan orang istimewanya Tuhan. Biasanya orang-orang seperti ini mencari pendeta yang bisa jadi mediator untuk menemukan Tuhan. Lalu jemaat yang berpikir jangkal seperti ini mirip mangsa empuk, pendeta gadungan yang bisa menjadi perantara antara Allah dan manusia. Padahal kita hanya memiliki satu perantara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sampai pada satu titik saudara betul-betul kecewa sama Tuhan. Tuhan, engkau betul-betul seperti tidak ada. Aku tidak ngerti, aku pusing mikirin engkau. Tidak jelas gerakmu. Tidak jelas engkau Tuhan. Sementara Anda kan dengar khotbah Allah itu baik. Allah peduli, Allah mengerti. Dia mengertetesan air mata. Air matamu disimpan di dalam kirbatnya. Engkau biji matanya. Tapi faktanya bertentangan dengan keadaan. Gimana jawabnya? Coba, gimana jawabnya? Itu hanya untuk orang Kristen yang tidak punya masalah, atau yang punya masalah segera selesai. Coba kalau orang yang sedang diproses Tuhan, saudaraku, lalu menghadapi keadaan-keadaan yang sulit seperti itu, saudara, keadaan-keadaan yang berat seperti itu, waduh, tidak ada antibiotik yang bisa menolong dia kecuali mendengar ini. Sampai Tuhan betul-betul seakan-akan mati. Sadra Mesa Abednego itu salah satu contoh iman yang tidak bersyarat. Saya harus kupas itu di lain kesempatan. Kalau Allah sanggup menolong kita, Dia akan menolong. Kalau tidak, bukan tidak sanggup. Kalau tidak mau, nggak mungkin nggak sanggup. Kalau tidak mau, aku tetap percaya Dia. Jadi kalau kita lihat peta hidup kekristenan di dunia ini lalu seperti terseok-seok, Anda bisa lihat tuh. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, kenapa engkau seperti tidak berdaya ya? Dan selama ini yang kita dengar itu kan, Tuhan akan memberikan pemulihan. Nanti kambing-kambing jadi domba gitu. Kan begitu kan ya? Akan ada gelombang besar orang diselamatkan, dimenangkan. Tidak pernah ada loh hari ini. Yang ada malah banyak wilayah yang dulu mayoritas Kristen bukan mayoritas lagi. Kok Tuhan seperti tidak berdaya? Iya. Tuhan kan bukan Tuhan yang absolut mengatur orang suka-suka Tuhan. Kalau orang nggak mau diatur ya Tuhan nggak maksa. Itu kisah Sadra Meshach Abednego pun memuat hikmah yang luar biasa, saudara. Itu luar biasa. Luar biasa. Jangan cuma lihat 7 kali dipanaskan itu. Jangan lihat 7 kali dipanaskannya loh. Wah, ajaib, rambutnya pun nggak terbakar. Itu lihat cara memandang yang tidak dewasa. Tapi lihatlah integritas, kegigihan iman. Sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tetap tidak menyembah patung itu. Itu yang benar. Maksud kita harus tidak jujur atau jujur untuk diberkati. Lalu maksudnya apa Pak? Pokoknya jujur aja. Mau diberkati mau nggak diberkati. Jujur aja. Jangan gini, aku mau jujur supaya diberkati. Aku nggak jujur nanti nggak diberkati. Bukan soal diberkati atau nggak. Pokoknya gue jujur, titik. Mau diberkati mau tidak, aku mau jujur. Aku mau benar. Mungkin kemuliaan yang dinyatakan Tuhan kepada kita itu nanti bukan di bumi, di langit baru, bumi baru. Kalau kita maunya sekarang ya Tuhan, tunjukkan kuasamu ya Tuhan sekarang. Enggak, nanti.
Bisa loh. Amin. Jangan dipaksakan sekarang biar dia tahu kemuliaan mau dinyatakan. Emang Tuhan mau saingan apa ya? Paham gak saudara? Jangan berpikir Tuhan seperti sedang saingan dengan agama lain, lalu saudara mau menjagokan Tuhan. Ini hebat loh. Coba nih buktikan. You ngatur Tuhan sebenarnya. Sekarang Anda pikir ya, hal yang gak bisa kita pahami sampai hari ini. Pusat gereja timur yang begitu agung dengan gereja yang termegah di dunia waktu itu, yaitu gereja Hagia Sophia di Bizantium, Istanbul hari ini, tidak jadi gereja hari ini. Kok Tuhan bisa loh merelakan bangunan begitu agung? Bisa. Kalau gereja tidak berjalan dalam kebenaran, penuh mistik, tidak usah ada. Termasuk bait Allah yang begitu agung, roboh, gak ada sisa. Bahkan digali dasar atau fondasinya, karena orang Roma berpikir ada emas, lempengan emas di bawah bait Allah. Digali sampai sekarang susah cari dasarnya atau landasan atau fondasi bangunan itu. Tapi ada pendeta yang sibuk ngurusin akan dibangun kembali bait Allah ketiga. Lu mau dibangun mau kagak urusan apa lu? Sekarang ada institut bait Allah. Dan ada orang-orang Kristen yang belajar atau datang ke sana untuk belajar itu. Wah, saya nggak bisa ngerti, saudara. Untuk apa? Bait Allah dirobohkan, dibangkitkan dalam waktu 3 hari. Itu tubuhnya Tuhan Yesus. Nggak mengacu ke bait Allah secara fisik. Oh, kita ngurusin lagi. Lalu dulu ada lagi lembu merah. Fotonya dijual-jual. Untuk apa lembu merah, mau lembu belang atau lembu coklat? Kita tidak perlu lembu lagi. Darah domba pun tidak dibutuhkan kok, darah Tuhan Yesus. Ya, tapi kalau saudara mau percaya ya silahkan situ. Saya kan ngasih taunya berdasarkan yang saya pahami kan, saudara. Jadi justru ketika saudara tidak mengalami sesuatu yang ajaib, mimpi tidak, penglihatan tidak, bahkan kehadirannya pun tipis, Anda dipercayai untuk percaya. Anda dipercaya untuk percaya. Dan biasanya justru saudara dianggap untuk bisa merasakan kehadirannya di dalam seluruh pengalaman hidup, seluruh gerak hidup, seluruh pekerjaan, seluruh peristiwa hidup. Bukannya pada waktu kita punya emosi sedang meledak, tapi saat emosi tidak meledak, Tuhan ada di sini. Sekarang Anda kalau bergaul dengan orang kan bukan selalu dalam posisi, kalau frekuensi ya, gini loh, Tuhan itu bisa kita sentuh dalam segala frekuensi. Nah, lewat pengalaman hidup, lewat kejadian tiap hari, kita mengalami kehadirannya. Waktu naik kendaraan dalam suasana yang tidak emosional, kita mengalami Tuhan. Di gedung bioskop nonton film, pada waktu kita makan di restoran, kita merasakan itu, kehadiran Tuhan. Jangan hanya pada waktu ini, emosi. Oleh sebab itu kita bisa melihat para WL itu kadang-kadang memompa emosi supaya kayak Tuhan itu disentuh, bisa dijangkau kalau kita punya emosi itu naik. Oh, saudaraku, mari kita menghadap Tuhan. Itu aja udah ketahuan loh. Mari kita datang kepada Tuhan. Gitu kan? Kan bisa, tapi kan gini. Oh, saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, kan jadi begitu. Jadi gimana ya itu ya? Kenapa nggak biasa aja kali ya? Kalau nanti nangis ya nangislah gitu, jangan begitu. Makanya dari dalam segala frekuensi kita bisa berhubungan sama Tuhan. Kan sekali-kali kita berkata Bapa di surga. Ya, memang nggak bisa ditipu. Setiap kali kita bersentuhan memang kita pecah hati. Nggak tahu ya itu, ya nggak tahu kebiasaan atau apa. Kalau saya pecah hati. Setiap kali Bapa di dalam surga. Nanti udah masuk, aduh pecah hati kita. Ya. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis untuk melakukan kasih pemeliharaan serta penyertaan Bapa, Tuhan Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kan gitu. Iblis berkata, jatuhkan dirimu. Kan firman mengatakan dia akan menatang engkau. Itu maksudnya begini, buktikan dia akan menatang engkau. Itu loh. Buktikan dia akan menatang engkau. Itu kurang ajar loh. Bener-bener kurang ajar.
Jadi gini, buktikan dia akan menatang engkau. Loh kan kurang ajar. Makanya kalau Tuhan berkata, bukankah aku akan membuka tingkap-tingkap langit, berikan perpuluhan. Itu lagi marah. Itu lagi marah itu. Lah kok bisa itu ayat dipakai untuk menarik kolekte atau perpuluhan loh. Saya bukan anti perpuluhan loh saudara. Kalau saudara memberikan 1/10 hasil dari pekerjaanmu atau gajimu, silahkan. Tapi jangan mengintimidasi dengan kata-kata itu. Buktikan tingkap langit loh. Kalau aku memberikan persembahan itu bukan supaya tingkap langit dibuka memberkati, aku mengembalikan kok. Makanya gereja ini tidak menerima sumbangan. Tidak ada sumbangan. Tidak terima sumbangan. Tapi terima pengembalian. Kembalikan milik Tuhan, itu maksudnya. Ya nggak mau ya nggak usah. Jemaat-jemaat baru kan ada yang nggak tahu. Oh ternyata ada persembahan ada di kotak. Bukan kolektor. Tapi kalau nggak pun juga nggak masalah. Oke. Jadi ketika Tuhan berkata jangan mencobai Tuhan Allahmu, kalimat itu diambil dari peristiwa di Masa dan Meribah. Ketika bangsa Israel yang mengikuti tiang awan dan tiang api, justru dibawa ke tempat tidak ada air. Keluaran 17:1-7. Di situ seakan-akan Tuhan salah arah. Seakan-akan Tuhan sesat. Membawa jemaatnya, umatnya sesat. Seakan-akan Tuhan memencelakai mereka. Bahkan mau membunuh mereka. Makanya di Keluaran 17 itu bangsa Israel berkata, apa tidak ada kuburan di Mesir? Kamu bunuh kami di sini. Coba. Padahal Tuhan mengajar mereka untuk percaya. Saya percaya kok di antara bapak ibu nih ya, ada yang sekian tahun ekonominya tidak pernah pulih. Betul. Terus stuck begitu. Lalu saudara mengenal suara kebenaran. Anda datang terus. Saya kasih tahu ya, kalau Anda kaya, you nggak di sini. You udah nggak di sini. Karena saya sudah ketemu orang-orang kaya yang akan mencari Tuhan dengan benar. Saya bukan mau melukai siapapun. Saya takut orang itu punya duit banyak itu berubah. Orang terhormat itu bisa berubah. Orang kuat itu bisa berubah. Saya sudah membuktikan saudaraku. Jadi keadaan saudara hari ini keadaan yang terbaik. Wes, artinya sudah. Nggak usah ngotot apa-apa. Yang Anda minta sekarang adalah mengerti kebenaran dan bisa melakukan kebenaran itu. Saya percaya kok, saya yakin dan saya juga melihat di beberapa saudara yang hidupnya dibuat Tuhan itu nggak stabil. Nggak stabil begini terus goyang. Nggak apa-apa. Kalau you stabil, you nggak akan ada di sini. Aduh saudara nggak bisa diomong ya. Nggak cukup kata-kata saya. Saya melihat. Saya mengalami sendiri. Waktu kita kaya, kita kuat, kita terhormat. Kita bisa meleset. Nih begini ya saudara. Kalau saya ketemu orang sulit ekonominya. Saya tuh waduh gimana bantu ya. Gimana ya mengarahkan. Tapi sekarang berubah dikit. Saya diam saja. Yang penting ya dia bisa mengerti kebenaran. Nanti dia menggeliat rajin sendiri. Nanti akan menemukan jalannya. Seandainya tidak, yaudah duduk aja manis di situ. Toh nggak lama kok di dunia. Seandainya sampai mati ekonomimu nggak dipulihkan, sampai mati kau masih rumah kontrak, nggak masalah. Kita akan ketemu di surga nanti. Jangan Anda berpikir begini, ya apalah segitu udah cukup. Ya. Percayalah. Saya juga nggak peduli soal-soal begitu. Justru keadaan orang percaya yang merasa seakan-akan ia tidak dipedulikan oleh Tuhan, ada orang-orang yang harus belajar percaya walau tidak melihat. Allah turut bekerja, kata turut teks aslinya nggak ada. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk orang yang mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan bisa merubah seseorang dengan cara ajaib, nggak perlu pergumulan, nggak perlu persoalan. Tetapi di sini harus ada persoalan yang menggores batin, menggores jiwa, baru orang bisa berubah. Tapi lagu itu nggak keliru, tinggal tafsiran yang benar. Apalagi untuk orang Kristen baru yang belum belajar kebenaran mendalam, ya mesti lagu ini. Jangan dia kaget. Oh ternyata yang bikin gelombang Tuhan ya.
Apalagi kalau sudah belajar soal kuda-kuda yang saya pernah khotbahkan tuh ya. Kuda ini, kuda hitam, kuda merah. Tuhan yang bikin kuda itu. Tuhan yang melegalisir kuda itu kabur, bukan balik. Terus bikin perubahan dunia. Ekonomi akan sulit, perang akan muncul. Betul nggak? Tuhan yang bikin. Semua itu terjadi sebelum zaman baru. Kalau goncangan tidak ada, zaman baru tidak ada. Jadi Tuhan yang bikin huru hara. Karena ini zaman akhir. Zaman akhir itu bukan dihitung dari kurun 6.000 tahun yang lalu manusia diciptakan. Harus dihitung dari zaman iblis jatuh. Lucifer jatuh. Berapa miliar tahun itu. Diselesaikan dalam kurun beberapa tahun ini. Oke. Jadi orang-orang yang sekarang ini seakan-akan tidak dipedulikan Tuhan. Orang-orang yang harus belajar percaya walau tidak melihat. Mereka harus proaktif untuk mencari dan menemukan Tuhan. Dan pasti menemukan Tuhan. Melalui keadaan yang sulit itu, urat-urat imannya yang murni terbangun dalam kehidupan ini. Ingat, keadaan serba nyaman dan baik tidak membangun iman yang murni. 1 Petrus 1 ayat 6-8. Justru keadaan yang sulit itu menguji iman, memurnikan iman, seperti Tuhan Yesus yang merasa ditinggalkan oleh Allah Bapa, tetapi tetap menaruh percaya kepada Bapa. Demikianlah iman kita, saudaraku, yang disebut sebagai unconditional faith, iman yang tidak bersyarat. Aku percaya walau, bukan aku percaya kalau. Aku percaya walau keadaanku sangat berat dan seakan-akan Tuhan tidak pedulikan aku. Bahkan seakan-akan Tuhan meninggalkan aku. Amin.